Aneh banget nih gengs, ketika cewek ini nangis, yang keluar itu bukanlah air mata, melainkan adalah mie. Jadi cewek ini tuh sedih banget karena mikirin beban hidup, sedangkan keuangannya itu lagi seret banget. Tiba-tiba di meja tuh ada mie jatuh, dia pun bingung mie ini jatuh dari mana. Nah setelah itu dia sadar ternyata mie itu keluar dari air matanya. Karena penasaran, dia makan dong, ternyata rasanya itu enak. Setelah itu dia hidangkan sepiring mie itu untuk ibunya. Ternyata ibunya ini juga merasa kalau mie-nya itu enak banget. Keesokan harinya cewek ini pun ikut bazar untuk ngejual mie hasil tangisannya. Dan dia tuh ngebawa mie-nya satu toples gede. Seketika jualannya langsung ramai banget, semua orang bilang kalau mie-nya tuh beneran enak. Keesokan harinya pas saat mau jualan lagi, dia tuh tinggal nangis gini aja, dan stok mie-nya pun udah siap. Sampai dia tuh berhasil ngumpulin uang yang banyak hasil jualan mie. Tapi yang jadi masalahnya sekarang, keesokan harinya dia tuh udah nggak bisa nangis lagi. Bahkan dia udah nonton film sedih. Bahkan dia sampai sengaja ngejatuhin guci abu milik ayahnya, tapi dia tetap aja nggak bisa nangis. Bahkan sekarang dia udah ngebuntu nih, nggak tahu mau ngapain lagi. Tiba-tiba dia teringat dengan tiap cewek ini nangis, air matanya itu selalu berubah menjadi mie. Hingga pada suatu hari, dia tuh nggak bisa nangis lagi, padahal dia butuh mie-nya untuk jualan. Akhirnya salah satu caranya yaitu dengan melepaskan anjing kesayangannya ini ke hutan, dan benar saja akhirnya dia pun bisa menangis dan bisa berjualan mie lagi. Semakin hari semakin laris tuh dagangan mie-nya, bahkan semua orang sampai rela ngantri untuk mendapatkannya. Tapi tenang aja, kali ini stok mie-nya tuh udah banyak. Hingga pada suatu hari, cewek ini mendapatkan sebuah tawaran dari seorang pengusaha. Dia diajak untuk membuka sebuah restoran mie. Dan bener aja dong, saat restorannya ini dibuka, restorannya tuh langsung rame banget karena mie-nya tuh enak. Tapi kalian harus tahu nih sisi kelam dari restoran ini. Nah di dapurnya, perempuan ini harus menangis terus untuk menciptakan mie-nya. Yang mana di hadapannya tuh dia udah taruh foto anjingnya, tapi dia udah nggak terlalu sedih nih. Nah di bawah foto anjingnya ini ada foto ibunya. Ternyata setelah nyingkirin anjingnya, dia juga mengorbankan ibunya agar bisa memproduksi mie yang banyak untuk restorannya ini. Tega banget guys. Berpacu dengan waktu, mereka yang ada di dalam mobil ini menarik sebuah mainan per. Lalu mereka harus melontarkannya dengan kuat agar bisa menarik tuas rel kereta api tersebut. Tapi usaha pertama mereka itu gagal. Mereka harus menariknya lagi, dan ini adalah kesempatan terakhir mereka. Karena sebuah kereta api sedang meluncur ke arah mereka. Jika ini gagal, mereka akan habis tertabrak kereta api. Dan ternyata usaha terakhir mereka ini berhasil. Mereka tinggal menarik tuas rel kereta api tersebut agar mereka bisa mengubah arah haluan dari kereta api tersebut dan mereka akan selamat. Tapi tuas rel ini sangat begitu keras. Kira-kira apakah mereka akan sempat nih gengs? Sang pria jahat menyeramkan inilah yang menjebak mereka di permainan ini. Keretanya itu udah makin dekat aja, dan penjahat ini pun ketawa puas banget. Dan relnya itu masih belum nyentuh juga, dan akhirnya pria jahat ini pun ketawa bahagia. Tapi tiba-tiba dia terdiam. Ternyata ketiga anak itu berhasil selamat dan mengubah arah jalur keretanya. Si pria jahat ini pun terlihat sangat kesal dan masih belum puas aja. Dia pun segera mengendarai mobilnya, dan apa yang terjadi selanjutnya? Anak yang mencoba mengejar pencuri ini tiba-tiba ditabrak mobil dan pengemudinya ketakutan. Dia adalah seorang ibu-ibu yang sangat merasa bersalah. Suami dari ibu ini pun datang untuk menenangkannya. Yang mana istrinya tuh mencoba menceritakan kronologinya. Suaminya pun memeluknya dan berkata jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Tapi saat ia ingin memasuki ruangan anak itu, seorang polisi mencoba mempengaruhinya dan mengajaknya untuk berbohong, agar mereka bisa memeras ibu-ibu tadi karena suaminya adalah seseorang yang sangat kaya raya. Tapi anak baik hati ini menolaknya dan ingin berkata jujur, malahan dia mengkhawatirkan ibu-ibu yang telah menabraknya tadi. Ya ampun paman, ibu itu tidak bersalah, aku yang tiba-tiba muncul, ucap anak ini. Suami dari ibu tadi pun masuk ke ruangan dan perselisihan dengan Pak Polisi. Pak Polisi pun berkata, istri Anda sangat beruntung sekali, padahal di kota ini banyak orang-orang yang jahat. Tapi berbeda dengan anak ini, dia adalah anak yang polos dan sangat jujur. Bawalah dia pulang, aku jamin itu. Ia pun menemui anak itu dan berkata, aku adalah suami dari orang yang telah menabrakmu. Istrinya pun sangat bahagia karena melihat anak ini baik-baik saja. Mereka pun memutuskan untuk membawanya ke rumah. Hingga akhirnya mereka yang sudah lama di rumah ini ada dinding ajaib guys. Apapun benda yang dimasukkan ke dinding itu akan menjadi coklat yang bisa dimakan. Pria ini nunjukin dinding ajaib itu ke istrinya kan. Dan mereka pun nyobain nih. Cangkir yang udah diubah menjadi coklat dan rasanya itu enak banget. Pasangan ini mulai merubah barang-barang yang ada di rumah itu menjadi coklat. Mereka nggak bisa berhenti makan coklatnya karena enak banget. Dari kompor, kulkas, bahkan kasur, semua barang yang ada di rumah itu dirubah mereka menjadi coklat guys. Mereka jadi nggak mau makan makanan yang lain dan cuma mau makan coklat. Sampai akhirnya semua barang di rumahnya itu sudah habis semua, tapi mereka masih mau makan coklatnya lagi. Istrinya jadi kepikiran nih, kira-kira tangannya bisa nggak ya diubah menjadi coklat? Beneran diubah dong dan terus dimakan. Suaminya ngikut juga, tangannya udah nggak ada, tapi mereka masih aja pengen makan coklatnya. Gimana dong gengs? Pada suatu hari, ada seekor ikan betina yang kedinginan di tengah hutan. Ia ditemukan oleh sekelompok orang yang ternyata semua orangnya itu adalah laki-laki. Salah satu dari mereka langsung sigap melepaskan bajunya dan memberikannya kepada ikan betina itu. Lalu datanglah sang kapten dan menyuruh mereka untuk segera melanjutkan perjalanan. Pria ini pun mencoba membantu si wanita ikan.
Tapi saat baru saja dia mau berjalan, dia itu terjatuh karena belum terlalu kuat untuk berjalan. Pada saat itu sang kapten segera menyuruh salah satu anggotanya untuk menyingkirkan beban yang menghambat mereka. Dan mulai saat itulah laki-laki baik ini pun memutuskan untuk menggendong wanita ikan ini. Setelah itu laki-laki ini berkata kepada sang kapten kalau wanita ini akan menjadi tanggung jawabnya. Sang kapten pun membebaskan jika itu adalah pilihannya. Dengan begitu mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka kembali. Setelah berjalan lumayan jauh, laki-laki yang menggendong wanita ikan ini pun memutuskan untuk beristirahat di bawah sebuah pohon besar. Selain karena merasa berat, laki-laki ini juga harus berjalan tanpa bajunya, yaitu dia harus menahan rasa dingin dan gigitan nyamuk di hutan. Anak cewek ini pengen banget jadi penari balet. Dia sampai-sampai ngikutin gerakan yang ada di TV. Hingga akhirnya ibunya pun mendaftarkan dia ke tempat les balet. Karena dia baru aja join kelas ini dan belum hebat, anak-anak lain tuh langsung ngomongin dan ngatain dia. Tapi anak ini usaha terus dan latihannya tuh lebih keras daripada anak-anak yang lainnya. Sampai ketika dia udah menjadi dewasa, dia tuh jago banget nari baletnya. Dan sekarang dia mau mengikuti kompetisi. Dan sebelum dia tampil, ibunya tuh udah nyiapin baju yang sangat cantik untuk dia tampil. Dan lagi-lagi sebelum lomba dimulai, ada cewek jahat yang sirik sama dia. Sengaja membuat dia jatuh, bahkan sampai ngerusak baju yang akan dipakainya untuk tampil. Tapi anak ini keren banget dah. Dia tetap percaya diri dengan kemampuannya dan pede aja tampil walaupun menggunakan kaos aja kayak gini. Dan dia juga menari dengan sangat leluasa, bahkan gerakannya itu terlihat sangat keren banget. Dan semua juri juga dibuat terpukau olehnya. Bahkan semua penonton juga berdiri dan bertepuk tangan. Ibunya di rumah yang menyaksikannya pun juga bangga banget. Hingga akhirnya dia pun keluar jadi pemenangnya nih karena kepercayaan dirinya. Keren banget ya. Siapapun yang bisa nebak ini kulit apa bakalan dinikahin sama Tuan Putri dan jadi raja selanjutnya. Pria ini menebak kalau itu adalah kulit sapi, tapi kata raja itu bukan. Lalu pria kedua ini ingin nebak juga. Dia berkata ini adalah kulit manusia, tapi kata raja itu juga bukan. Si raja tuh udah yakin banget kalau mereka tidak ada yang bisa nebak nih, sampai tiba-tiba ada satu orang pria yang penampilannya tuh seram banget. Cuman dengan ngedus-ngedus doang, pria ini tahu dan berkata kalau ini tuh adalah kulit kutu. Jadi ceritanya si raja ini sedang menemukan seekor kutu. Karena gabut dia pelihara tuh kutunya. Dikasih makan darahnya, dikasih mainan, dan lama-kelamaan kutunya tuh makin besar. Bahkan makanannya itu aja daging, dan si raja ini sangat sayang banget dengan kutu peliharaannya ini. Bahkan dia rawat sampai segede gaban kayak gini. Ih, ngeri banget ya gengs. Di suatu hari, Elizabeth yang ngantuk pun tertidur dan terjatuh ke laut dari ketinggian. Sang pangeran yang mengetahuinya pun mencoba untuk menyelamatkannya, tapi dihalangi oleh para bawahannya karena tempat itu sangatlah tinggi. Tapi beruntung di bawah sana, ada Kapten Jack yang mengetahuinya dan langsung berusaha untuk menyelamatkannya. Dilihat dari gaya nyeburnya aja, Kapten Jack ini sangatlah jago dalam berenang. Tapi ada sesuatu yang aneh yang terpancar dari kalung Elizabeth. Dan seketika membuat cuaca di sekitar menjadi tidak enak. Kapten Jack berhasil menghampiri Elizabeth dan membawanya ke permukaan. Karena baju Elizabeth yang begitu berat, dia pun melepaskannya agar dia tetap bisa membawanya. Sang pangeran dan para bawahannya juga berlari untuk menyelamatkan Elizabeth, tapi sayangnya mereka terlambat karena Elizabeth sudah berhasil diselamatkan oleh Kapten Jack. Saat tentara ini mengecek pernapasannya, ternyata Elizabeth tidak bernapas. Kapten Jack pun melepas pakaian ketat milik Elizabeth yang menghambat pernapasannya. Lalu Kapten Jack dibuat gagal fokus dengan kalung yang dikenakan oleh Elizabeth dan bertanya, dari mana kau mendapatkan benda ini? Sang pangeran datang dan langsung mengancam Kapten Jack dan ayahnya yang khawatir langsung mengenakan pakaian baru. Wah, kira-kira apa nih yang terjadi sama pria ini, gengs? Jadi pada awalnya pria ini pergi ke supermarket bersama ibunya dan dia pun bilang kepada ibunya kalau dia ingin mengambil tester mie yang ada di sana. Tapi ketika dia memakan mie itu, ternyata mie tersebut pedas banget yang membuat dia itu mengamuk karena kepedesan. Karena kepanasan, pria ini langsung membuka semua bajunya, yang mana ternyata kulitnya itu memiliki resleting dan dia pun membukanya, gengs. Dan akhirnya ketahuan ternyata pria itu adalah sesosok monster. Dan akhirnya ibunya pun langsung memarahin dia karena wujud asli mereka tuh ketahuan di dunia manusia nih, gengs. Nah, hati-hati gengs, bisa jadi ada monster tuh di sekitar kita.